Bab 1579, Bencana Penguasa Alam Tertutup. Ruang di luar planet Suzaku tidak gelap dengan bintang-bintang terang tetapi dikelilingi oleh cahaya biru. Seluruh langit berbintang benar-benar biru. Itu seperti tirai langit, atau bisa dibilang langit tiba-tiba muncul di luar planet Suzaku. Awalnya ini tidak mungkin, tapi sekarang menjadi kenyataan. Bagaimana bisa ada langit di luar planet Suzaku? Seolah-olah seluruh tempat itu diselimuti oleh mantra Dao yang menghancurkan surga yang menyeretnya ke dunia lain. Dunia ini berwarna biru. Itu menggantikan sistem bintang. Tidak ada apapun di bawah langit biru selain satu planet. Planet ini adalah planet Suzaku. Ekspresi Wang Lin berubah drastis dan matanya menjadi sangat dingin. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh planet Suzaku dan ekspresinya menjadi lebih suram. Saat ini, tidak ada kehidupan yang tersisa di planet Suzaku. Tidak hanya para pembudidaya, tetapi bahkan manusia, rumput, dan binatang semuanya lenyap sama sekali. Saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya yang tersisa di planet Suzaku. Bukan karena semua makhluk di planet Suzaku baru saja mati atau hilang, yang hilang adalah Wang Lin. Planet Suzaku masih ada di alam batin, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya masih menjalankan tugas sehari-hari. Zhou Wutai masih minum sambil duduk di atas patung, dan para pembudidaya itu masih bersemangat dengan kembalinya penguasa alam tertutup. Di planet Suzaku, di gunung tempat Wang Lin duduk, tidak ada seorang pun di sana. Langit biru dan tenang, tidak ada awan gelap. Planet Suzaku ini seakan terpantul di cermin dan terbagi menjadi dua. Salah satunya berada di alam batin, tempat segala sesuatu berada. Yang lainnya tidak memiliki makhluk hidup dan benar-benar mati selain Wang Lin. Itu adalah gunung yang sama, tapi dipenuhi sinar matahari. Wang Lin berdiri di puncak gunung yang sama, tapi gunung ini dikelilingi oleh awan hitam yang bergulung. Guntur menderu dan hujan turun. Mantra ini seperti mencuri dari surga. Wang Lin tampak murung saat dia melangkah maju dan menerobos awan hitam yang bergulung. Dia meninggalkan salinan planet Suzaku ini. Saat dia berjalan keluar, dia melihat cahaya menyilaukan datang dari dunia luar. Cahaya biru tak berujung sepertinya mampu menembus kehampaan tak berujung. Wang Lin berdiri di dalam dunia ini. Di belakangnya ada planet mati Suzaku, dan di depannya ada dunia luas yang tidak bisa dia lihat ujungnya. Bahkan akal sehatnya pun tidak dapat menutupi tempat ini, itu seperti kehampaan yang tak ada habisnya. Tanahnya bukanlah tanah melainkan permukaan air yang tenang. Tidak ada riak, sehingga memantulkan warna biru di langit dengan sempurna. Dari jauh, tempat luas Wang Lin berada seperti sumur tak berujung, sumur yang diperluas tanpa batas dan tak berujung. Suara memudar datang dari langit dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan menatap ke langit. Pupil matanya menyusut dan dia menarik napas dalam-dalam. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya dan dia melepaskan cahaya keemasan samar saat dia mengaktifkan kultivasi penuhnya. Di langit biru, cahaya biru perlahan mengembun menjadi sosok biru. Sosok itu mengenakan pakaian berwarna biru dan merupakan seorang pria parubaya. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan tenang berkata, Wang Lin menyapa Guru Dao. Dao Master Blue Dream diam-diam memandang Wang Lin dan waktu perlahan berlalu. Setelah sekian lama, ekspresi rumit di matanya menghilang dan digantikan dengan tekad,
lalu dia perlahan angkat bicara. Terakhir kali penguasa alam tertutup meninggal, saya tidak terlibat, kali ini saya juga tidak akan menyerang Anda. Dunia ini dibentuk oleh semua penggarap Arcane Void di alam luar yang bekerja bersama. Selir kekaisaran surgawi juga membantu sehingga dapat memecahkan kehampaan dan menjebakmu di sini tanpa ada seorang pun di alam batin yang menyadarinya. Dunia ini bisa ada selama 3 jam, selama 3 jam ini, kamu akan kesulitan untuk menghindari kematian. Orang tua ini mengenalmu, jadi aku muncul untuk memberitahumu. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, maka salahkanlah Anda. Penguasa alam tertutup. Penguasa alam tertutup harus mati. Dao Master Blue Dream menghela nafas dan sosoknya berubah menjadi titik cahaya biru yang menghilang ke dalam kehampaan. Ketika mereka menghilang, riak-riak dahsyat muncul di langit. Seseorang keluar dari riak. Sosok ini kabur dan orang hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu. Tatapan lelaki tua ini bagaikan kilat dan mengandung sedikit niat membunuh. Saat dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Meskipun orang tua ini tidak dapat menggunakan kultivasi penuhku, bahkan jika itu hanya spirit void tahap tengah, kamu akan mati seperti penguasa alam tertutup di masa lalu. Dengan titik ini, dunia berubah warna dan hembusan angin menderu ke seluruh dunia. Garis abu-abu muncul dan segera berubah menjadi naga abu-abu. Itu sangat sengit dan menyerang Wang Lin dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah naga ini mengandung Joss Flames yang kacau balau. Saat Joss Flames mengembun, raungan yang mengejutkan dan melengking datang dari naga abu-abu. Mata Wang Lin berbinar dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tidak lagi menganggap hidup dan mati sebagai bencana saat ini. Kali ini, dia akan lulus jika dia hidup, dan bahkan jika dia mati, dia akan tetap lulus. Ini adalah malapetaka dari penguasa alam tertutup. Penguasa alam tertutup sebelumnya telah mati karena dikepung oleh banyak penggarap tahap ketiga alam luar. Seperti siklus reinkarnasi, malapetaka ini muncul kembali pada Wang Lin hari ini. 3 jam, naga abu-abu mendekat. Wang Lin melangkah maju tanpa ragu-ragu dan menunjuk ke langit. Cold Wind muncul di dunia biru ini dan berubah menjadi 13 naga hitam yang sangat kuat. Ke-13 naga hitam itu mengaum dan menampakkan cahaya keemasan samar saat mereka melesat ke arah naga abu-abu. Warna emas. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu menyipit. Mereka bertabrakan dalam sekejap dan suara gemuruh bergema. Naga abu-abu itu berputar saat terjerat dengan 13 naga hitam. Raungan itu mengguncang langit dan bumi. Di bawah pengaruh ini, rambut panjang Wang Lin berkibar dan dia mundur beberapa kaki. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia tidak menyerang ke depan tetapi berbalik dan melayangkan pukulan. Saat dia berbalik, riak bergema dan seorang wanita tua dengan sosok buram muncul. Wanita tua itu memasang ekspresi muram saat dia mengangkat tangan kanannya yang kering dan menunjuk ke punggung Wang Lin. Namun, yang menyambutnya adalah pukulan Wang Lin. Pukulan dan jarinya bertabrakan sesaat kemudian. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah sambil terlempar ke samping. Wanita tua itu gemetar dan kuku jari telunjuk kanannya roboh. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia berjalan menuju Wang Lin. Kamu punya beberapa keterampilan. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi matanya tenang.
Dia tahu bahwa musibah hari ini akan sangat sulit untuk dilewati dan 3 jam sebelumnya seperti jurang yang dalam. Namun, mustahil baginya untuk menerima kematiannya. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasibku, bahkan bencana hidup dan mati. Pada saat ini, saat dia mundur, tangan kanannya menunjuk ke langit. Cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan mengembun menjadi jejak telapak tangan. Cahaya keemasan lagi. Pupil mata lelaki tua berjubah abu-abu itu mengecil. Bahkan wanita tua berjubah hitam itu menyipitkan mata. Namun, saat jejak telapak tangan muncul, energi pedang yang mengejutkan muncul di belakang Wang Lin. Energi pedang ini sangat dingin dan membentuk es di belakang Wang Lin. Es ini datang dari kehampaan dan melesat ke arah Wang Lin, menciptakan suara berderak di jalannya. Ada pedang pendek berwarna biru di depan es. Pedang pendek ini terlalu cepat. Saat muncul, Wang Lin menggunakan War Spirit Print. Es langit dan bumi melesat ke arah Wang Lin. Cahaya tak berujung berkumpul di sekitar Wang Lin. Bayangan cahaya raksasa muncul di sekelilingnya saat pedang biru mendekat. Pedang biru itu bertabrakan dengan bayangan cahaya. Suara retakan bergema dan perisai cahaya dan bayangan menjadi patung es raksasa. Pedang dingin menembus patung es dan menyerbu Wang Lin dengan niat membunuh yang mengerikan. Ledakan menggelegar terdengar dan cetakan roh perang Wang Lin terputus. Dia batuk darah sekali lagi dan tubuhnya terlempar ke depan. Di belakangnya, es itu mengejarnya. Ekspresi Wang Lin suram dan ada kilatan cahaya darah di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan pedang darah itu melesat ke arah pedang dingin itu. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Ini adalah konfrontasi antara cahaya darah dan es dingin. Ini adalah konfrontasi antara bertahan hidup dan niat membunuh. Dalam sekejap, kedua pedang itu bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Jeritan menyedihkan datang dari kedua pedang itu. Pedang dingin itu bergetar saat terbelah menjadi dua dan terlempar ke belakang. Pedang darah bergetar dan cahaya darah runtuh. Wang Lin meraih pedang darah dan menatap ke depan. Seorang pria berbaju putih perlahan berjalan keluar di samping pedang dingin yang terbelah dua. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan tanpa ampun. "Cepat, selesaikan pertempuran ini," kata-kata pria itu sedingin penampilannya. Saat dia bergerak maju, pria tua berjubah abu-abu dan wanita tua berjubah hitam menyerang Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur. Meskipun budidaya mereka ditekan di sini, 3 pembudidaya Spirit Void tingkat menengah bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Wang Lin. Saat dia mundur, Wang Lin menunjuk ke langit. War Spirit Print yang terputus muncul sekali lagi. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya keemasan dan melepaskan niat bertarung yang intens. "Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung." Suara Wang Lin tenang. Semakin berbahaya, dia akan menjadi semakin gila, tetapi pikirannya juga menjadi tenang. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan selama jalur kultivasinya selama lebih dari 2000 tahun terakhir. Pada saat ini, dia melambai ke langit dan dunia bergemuruh saat cahaya keemasan bersinar. Jejak telapak tangan besar itu memancarkan cahaya keemasan dan turun. Bahkan sebelum jejak telapak tangan itu mendekat, tekanan kuat turun. Ini adalah cetakan semangat perang yang paling otentik. Pada jejak telapak tangan, garis-garis pada telapak tangan terlihat seperti barisan pegunungan yang runtuh. Cahaya keemasan apa ini? Itu memberiku sedikit perasaan teror.
Pria tua berjubah abu-abu itu menatap cahaya keemasan yang datang dari War Spirit Prince. Bab 1580, Pertempuran Sengit. Saat jejak telapak tangan emas muncul, Wang Lin mengambil langkah maju. Riak bergema dan dia tiba-tiba muncul di atas telapak tangan. Dia menggigit bagian atas lidahnya dan memuntahkan darah emas ke telapak tangan, menyebabkan cahaya keemasannya semakin kuat. Jika kamu ingin membunuhku, maka kalian semua harus membayar harganya. Wang Lin meraung dan ekspresinya menjadi galak. Tangan kanannya menekan ke bawah dan jejak telapak tangan emas turun. Tekanan dari telapak tangan menyebabkan munculnya pusaran pada air di bawahnya. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu berbinar. Saat War Spirit Prince mendekat, dia melambaikan tangannya dan sebuah botol bundar muncul di genggamannya. Botolnya transparan dan berisi tanah kuning. Dia melambaikan tangannya dan tanah beterbangan. Semakin banyak tanah yang beterbangan hingga massa tanah yang terkumpul mencapai lebar ratusan kaki. Esensi bumi, pemakaman roh. Saat lelaki tua itu berbicara, tanah mengalir ke udara menuju cetakan roh perang emas milik Wang Lin. Di saat yang sama, wanita berjubah hitam itu dengan tenang melambaikan tangannya. Kukunya memanjang dan terlepas dari ujung jarinya. Kemudian 9 sinar cahaya hitam keluar. Di dalam lampu hitam ada 9 hantu berdiri di atas 9 paku seolah-olah mereka adalah pedang terbang. Mereka bergegas maju dengan tanah yang mengerikan itu. Pria berwajah dingin berbaju hitam itu menatap War Spirit Prince yang turun dan menggigit tangan kanannya hingga darah mengalir keluar. Dia dengan cepat menarik segel dengan darahnya dan segel darah itu dengan cepat membeku. Dia kemudian melemparkan segelnya. Langit dan bumi bergetar. Ini adalah tumbukan mantra dari para penggarap langkah ketiga. Cetakan roh perang Wang Lin bertabrakan dengan tanah yang mengerikan. Gemuruh menggelegar bergema dan tanah menutupi seluruh telapak tangan. Pada saat yang sama, 9 paku itu menembus tanah menuju bekas telapak tangan. Tak lama kemudian, tanda darah beku dari pria berbaju putih tiba-tiba menutup. Saat menyentuh tanah, tanda itu runtuh, lalu energi dingin mengelilingi tanah dan membekukan semuanya. Bumi runtuh. Pembantaian jiwa. Membekukan. Ketiganya berdiri di bawah dan melihat ke arah telapak tangan yang dikelilingi oleh mantra mereka. Mereka berbicara hampir pada saat yang bersamaan, kemudian suara gemuruh menggema dan jejak telapak tangan hancur. Kelima jarinya jatuh seperti gunung. Ketika runtuh, dampak yang kuat menyebar. Wang Lin batuk darah dan didorong mundur. 9 paku menusuk tubuhnya, dan lukanya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi tanah. Aura dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dengan maksud untuk membunuh. Matanya merah darah dan dia batuk darah sekali lagi saat dia mundur. Dalam waktu singkat ini, dia sudah terluka parah. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang menyedihkan, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tangan kanannya meraih kekosongan dan sebotol pil muncul di tangannya. Saat dia hendak menelannya, 3 orang di bawah melangkah maju. Mereka sepertinya menerobos kehampaan, langsung mendekati Wang Lin. Orang tua berjubah abu-abu itu mengungkapkan ekspresi serius. Dia tidak tahu apa itu cahaya keemasan, tapi dia merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Dia muncul di sebelah kiri Wang Lin dan dia mengangkat jari telunjuk kanannya. Ada kilatan cahaya kuning dan sepertinya seluruh jarinya terbuat dari tanah. Dia menunjuk langsung ke area di antara alis Wang Lin. Saat dia menunjuk ke depan,
jiwa Josh Flame yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Jiwa Josh Flame yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi butiran tanah dan mengelilingi Wang Lin. Mereka akan menghancurkan Wang Lin seperti War Spirit Prince. Pada saat yang sama, wanita tua berjubah hitam muncul di sebelah kanan Wang Lin. Matanya berbinar dan tangan kanannya menekan ke arah Da Wang Lin. Jiwa Josh Flame membentuk hantu di dalam kelima jarinya. Mereka mengeluarkan raungan yang kejam saat mereka menembak ke arah Wang Lin. Seolah-olah jari wanita tua ini mengandung neraka dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pria acuh tak acuh berbaju putih melangkah keluar sebelum Wang Lin. Ekspresinya masih dingin dan kejam saat dia mengangkat tangan kanannya. Energi dingin berkumpul dan dia menghantam kepala Wang Lin. Ini sudah berakhir, pria itu berkata dengan lembut. Mereka bertiga menyerang sekaligus dan menyerang Wang Lin. Pada saat kritis ini, bintang dewa kuno Wang Lin bersinar dengan cepat dan Kaisar Furnace muncul. Itu bertabrakan dengan gerakan membunuh mereka dan bergetar. Kemudian runtuh menjadi titik cahaya dan kembali ke bintang dewa kuno Wang Lin. Menggunakan momen ketika Kaisar Tungku diblokir, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan perisai cahaya dan bayangan muncul sekali lagi. Itu menyebar keluar, tapi hanya bertahan sesaat sebelum pecah. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hanya beberapa saat sejak awal serangan. Dalam waktu sesingkat itu, Wang Lin telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan banyak mantra dan harta sihirnya, bahkan War Spirit Prince miliknya sempat terputus satu kali. Wang Lin harus membagi pikirannya untuk mengamati sekelilingnya. Dia tidak percaya bahwa hanya ada 3 orang di sini yang membunuhnya. Membunuhnya sekarang sama seperti ketika mereka membunuh penguasa alam tertutup sebelumnya, sebuah langkah besar yang dilakukan oleh seluruh alam luar. Sang penguasa masih belum muncul. Selir kekaisaran belum menyerang. Ini adalah bahaya terbesar yang dihadapi Wang Lin dalam hidupnya. Ini adalah bencana kematian. Saat perisai cahaya dan bayangan runtuh, ada kilatan cahaya dari lengan kanan Wang Lin. Tantangan kuno muncul. Dia memerlukan waktu untuk menggunakan lebih banyak mantra, tapi musuh tidak memberinya kesempatan itu. Karena mereka tidak akan memberinya kesempatan, dia harus menciptakannya sendiri. Saat gerakan pembunuhan mereka mendekatinya, tantangan di lengan kanannya meledak dengan kekuatan dewa kuno yang kuat. Kekuatan dewa kuno ini sangat menakjubkan dan bayangan dewa kuno raksasa yang telah melindunginya beberapa kali muncul. Bayangan dewa kuno itu dipenuhi bekas luka, tapi perasaan hangat itu masih ada. Bayangan dewa kuno yang menopang langit muncul dan serangan ketiganya mendarat di tubuhnya. Waktu seolah berhenti dan bayangan dewa kuno bergetar dan sepertinya menatap Wang Lin. Tubuhnya runtuh, dan pada saat yang sama, semua bintang dewa kuno di antara alisnya meledak. Kekuatan kuno yang sangat kuat muncul dari tubuhnya dan mendorong ke arah 3 orang di belakangnya. Ekspresi mereka semua berubah dan mereka batuk darah sambil dipaksa mundur. Di depan mata mereka, bayangan dewa kuno yang besar dengan cepat menghilang. Pertama kakinya, lalu tubuhnya. Dalam sekejap, hanya lengan kanan yang memegang Wang Lin yang tersisa. Itu melemparkan Wang Lin ke air di bawah. Setelah melempar Wang Lin, tangan kanannya menghilang. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya dikelilingi oleh aura dewa kuno saat ia jatuh ke air. Riak besar menyebar di permukaan air. Ketiganya menatap air,
Setelah menyesuaikan diri, niat membunuh memenuhi mata mereka sekali lagi dan mereka hendak mengejar. Di dalam air, sarung tangan kuno Wang Lin di lengan kanannya hancur dan hilang. Matanya dipenuhi kesedihan dan mengandung sedikit kegilaan. Ketiganya mengejarnya dan hendak memasuki air. Sebuah pusaran yang mengejutkan tiba-tiba muncul di air yang tenang ini. Kepalan air raksasa melesat ke arah pria berbaju putih. Mata pria berkulit putih itu berbinar dan tangannya menghantam air terlebih dahulu. Aura dingin menyebar dan tinju menjadi es sebelum roboh. Namun, Wang Lin meraung saat dia menerobos segalanya dan tangan kanannya bertabrakan dengan telapak tangan it. Pukulan ini adalah pukulan terkuat yang bisa dilontarkan Wang Lin sambil mengabaikan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya. Kepala kuno muncul di belakang Wang Lin dan suara gemuruh bergema saat pria berkulit putih itu terlempar ke belakang beberapa ribu kaki. Dia batuk seteguk darah. Darah emas menyembur keluar dari tubuh Wang Lin, tapi dia tidak berhenti. Setelah memaksa pria berbaju putih itu mundur, dia melangkah ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan guntur emas di mata kanannya bersinar. Langit biru dipenuhi dengan guntur yang tak ada habisnya, dan guntur dalam jumlah besar berkumpul di tangan Wang Lin saat dia menabrak orang tua itu. Orang tua itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia langsung terkena guntur emas. Guntur ini dipenuhi dengan energi surgawi, menjadikannya guntur surgawi. Saat kekuatannya melonjak, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia dengan cepat mundur saat guntur emas melintasi tubuhnya dan dia batuk darah. Energi surgawi. Ini adalah energi surgawi. Orang tua itu mundur dengan ketakutan. Dia akhirnya ingat apa itu lampu emas. Cedera Wang Lin bahkan lebih parah lagi. Dia putus asa dan mengabaikan kekuatan penolakan di tubuhnya. Api keluar dari mata kirinya, dan telapak tangan kirinya mengenai wanita tua berbaju hitam itu. Api emas yang tak berujung melonjak dan mengelilingi wanita tua itu. Darah keluar dari mulutnya dan dia dengan cepat mundur. Matanya dipenuhi teror yang sama. Dia takut dengan apa yang dikatakan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Surgawi, energi surgawi. Wang Lin menderita luka serius untuk mendorong mereka bertiga, tapi ini telah memberi waktu yang berharga. Wang Lin mundur dan menunjuk ke langit dengan ekspresi galak. Payung pembakaran alam, terbuka untuk menghancurkan alam. Langit biru menjadi gelap dan tiang payung raksasa muncul. Langit biru menjadi kanopinya. Dari jauh, ini tampak seperti payung biru. Namun, saat payung ini muncul, lautan api muncul dan mengelilingi payung tersebut, mengubahnya menjadi payung yang membakar dunia. Bab 1581, Bunuh satu orang. Saat payung kuno itu terbuka, api mengerikan yang membakar alam muncul di langit dan dengan cepat jatuh ke bawah. Sebelum kebakaran ini, dunia menjadi terdistorsi, seolah-olah semuanya telah terfragmentasi dan akan terkoyak. Asap tebal muncul dan bergemuruh bersama api. Ekspresi ketiganya berubah drastis. Dengan masuknya api mengerikan ini, mereka tidak akan punya waktu untuk membunuh Wang Lin, jadi mereka segera mundur. Kemunculan payung api ini membuat mereka serasa berada dalam krisis hidup dan mati. Meskipun mereka di sini hanya sebagai proyeksi dan tubuh aslinya tidak akan mati jika mati di sini, jika proyeksi mereka mati, mereka akan terluka parah dan membutuhkan waktu untuk pulih. Saat ini, mereka bertiga mundur ketakutan. Penguasa alam tertutup.
Orang ini memang layak menjadi penguasa alam tertutup. Dia mampu menggunakan mantra penghancur dunia dengan tingkat kultivasinya saat ini. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Penguasa alam tertutup sebelumnya sangat sulit dibunuh. Saya tidak menyangka generasi ini akan sama. Wanita tua berbaju hitam menarik napas dalam-dalam dan memandang Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat. Namun, dia dengan cepat mundur. Payung pembakaran alam adalah mantra yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Wang Lin juga belum sepenuhnya memahaminya, sehingga jumlah vitalitas yang dikonsumsi sangat besar. Lautan api yang keluar dari payung tersebut berasal dari kekuatan hidupnya, sehingga wajahnya cepat menua. Namun, rasa dingin di matanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat. Kamu ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jika kamu ingin membunuhku, kamu belum membayar harga yang cukup. Wang Lin meraung dan bahkan lebih banyak lagi kekuatan hidup ini dikorbankan untuk payung kuno. Api yang membakar alam menjadi lebih kuat dan kemudian berubah menjadi mulut besar yang melahap segala sesuatu di depannya. Pria berkulit putih itu pucat pasi, dan saat dia mundur, dia mengatupkan giginya dan memukul dahinya. Tanda kepingan salju muncul di dahinya. Saat tanda ini muncul, aura dingin muncul di dunia ini dan menahan lautan api. Pada saat yang sama, pria itu meraih sasarannya dan menariknya keluar. Dia melemparkannya ke payung kuno yang mengeluarkan api dalam jumlah besar. Dengan kekuatan hidup lelaki tua ini sebagai Dao, dengan jiwa es dan salju sebagai surga, dengan dinginnya sebagai katalisnya, es abadi. Pria berkulit putih jelas memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dua lainnya. Dia adalah seseorang yang berada tepat di bawah 5 master sistem bintang kuno. Dunia berubah warna saat dia menyerang. Di dunia yang mirip ini, saat aura dingin menyebar, suara retakan terdengar dari permukaan air. Rasa dingin meningkat dan es menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, es menutupi area yang tak terbatas. Sejumlah besar es memancarkan gumpalan energi dingin yang menghadang lautan api, membuat seluruh dunia bergetar. Tanda kepingan salju selebar 100 kaki muncul di langit tempat payung kuno itu berada. Langit bergemuruh dan kemudian membeku sepenuhnya. Langit membeku, bumi membeku, kepingan salju muncul di dunia ini. Saat pria itu meraung dan menunjuk dengan tangan kanannya, semua kepingan salju di dunia bergegas menuju payung kuno. Semua kepingan salju putih bergerak membentuk badai di sekitar payung kuno. Payung kuno itu tertutup api, sehingga kepingan salju mencair dengan cepat. Kemudian salju yang mencair turun seperti hujan. Saat ini, rasa dingin yang tak ada habisnya datang dari air yang membeku dan menyatu dengan rasa dingin yang datang dari langit. Rasa dingin ini melesat ke arah payung kuno. Suara retakan bergema dan api dari payung kuno itu membeku. Bahkan payung kuno itu sendiri menjadi patung es. Es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari jiwa yang meleleh di bawah payung kuno, Mer. Eka memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Es yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit dan bumi untuk terhubung dengan payung kuno yang membeku. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Pria itu menghela nafas panjang dan kedua orang yang mundur juga berhenti. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke arah payung kuno yang membeku. Setelah mengorbankan sejumlah besar kekuatan hidupnya, suara gemuruh terdengar dari payung.
Ekspresi pria parubaya itu berubah sekali lagi dan dia mundur dengan ketakutan di matanya. Dua orang lainnya yang berhenti juga dengan cepat mundur, kulit kepala mereka kesemutan. Lautan api di dalam es mengalir keluar dan es itu runtuh. Yang pertama runtuh adalah es yang terhubung ke langit, lalu datanglah es yang terhubung ke bumi. Akhirnya, es di sekitar payung kuno itu runtuh dan tersebar ke segala arah. Niat membunuh membanjiri mata Wang Lin dan dia menunjuk wanita tua yang melarikan diri itu. Saat dia menunjuk, sebagian lautan api yang bertabrakan dengan es terpisah dan melesat ke arah wanita tua itu. Wajahnya menjadi pucat dan tangannya membentuk segel. Namun, tubuhnya langsung dilahap api dan teriakannya menggema. Setelah api melanda, badan proyeksinya runtuh. Saat dia dibunuh oleh Realm Burning Umbrella, di istana terapung abadi di sistem bintang kuno. Ada beberapa orang yang duduk di samping sumur di dalam aula. Salah satunya adalah wanita tua itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap sumur di depannya. Ini dengan baik menunjukkan dunia tempat Wang Lin berada. Setelah sekian lama, wanita tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam aula. Beri aku penjelasan. Ini bukan waktunya. Anak ini memegang sesuatu di tangannya. Sebuah suara tua datang dari dalam aula. Wanita tua itu diam-diam merenung. Dia tidak lagi berbicara dan tatapannya memandang dunia di dalam sumur. Api di dalam sumur menyebar. Setelah membunuh wanita tua berbaju hitam, ia melonjak ke depan saat Wang Lin menunjuk. Api itu terbagi menjadi dua, melaju ke arah lelaki tua berjubah abu-abu dan lelaki berkulit putih. Kedua kumpulan api ini seperti naga api, dan salah satunya mendekati lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ekspresinya berubah dan tangannya membentuk segel sebelum mengenai dahinya. Cahaya kuning dalam jumlah besar muncul dan berubah menjadi lapisan bumi di sekitarnya. Lautan api datang dan melahapnya. Gemuruh yang menggelegar bergema hingga lautan api pergi, meninggalkan bola bumi raksasa. Suara retakan bergema dan kemudian bola bumi runtuh, menampakkan lelaki tua di dalamnya. Orang tua itu mengeluarkan banyak darah dan tampak putus asa. Dia terluka parah tetapi belum meninggal. Dia melihat lautan api dan menunjukkan senyuman pahit. Tangan kanannya mengeluarkan sebuah batu giok dan menghancurkannya. Tubuhnya menghilang saat lautan api hendak melahapnya. Meskipun dia telah batuk darah, itu hanya ilusi, jadi meskipun dia telah batuk, tidak ada jejaknya. Di aula sistem bintang kuno, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk di sebelah wanita tua itu. Saat ini, dia membuka matanya dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Kami telah meremehkannya. Di dunia sumur, api terakhir dari payung kuno menyapu pria berbaju putih. Dia ditutupi oleh sejumlah besar es, dan ketika api melanda, sejumlah besar es mencair dan terbentuk kembali di sekelilingnya. Dia terlempar ke belakang dan berhenti ratusan kaki jauhnya. Ketika lapisan es di sekelilingnya terbentuk kembali, mereka membentuk segel yang memerangkap api. Wajah Wang Lin sudah sangat tua. Dia telah mengorbankan terlalu banyak kekuatan hidup dengan penggunaan Realm Burning Umbrella, jika tidak, kekuatannya tidak akan sebesar ini. Kekuatan penolakan dalam dirinya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat ini, ketika kekuatan hidupnya melemah, payung kuno tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya dan perlahan menghilang. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin.
Dia tidak lagi mempertimbangkan apakah dia bisa selamat dari bencana hidup dan mati ini. Jadi bagaimana jika aku mati? Saya sudah muak berkultivasi. Membunuh beberapa lagi sebelum aku pergi sudah cukup. Rambut Wang Lin acak-acakan dan dia tampil habis-habisan. Dia menyerang pria di dalam es, dia akan membunuh. Namun, saat Wang Lin mendekati pria berkulit putih itu, pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba mendongak. Seseorang diam-diam keluar dari kehampaan di atas pria di dalam es. Orang ini adalah seorang wanita yang memiliki sosok buram, tetapi matanya menunjukkan rasa dingin. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, mengulurkan jari-jarinya, dan menekan ke arah Wang Lin. 5 pemakaman surgawi Dao. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal membusuk hingga melukai. Suara wanita itu lembut, tetapi saat dia berbicara, kelingkingnya membungkuk dan menyentuh telapak tangannya. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia samar-samar merasakan kekuatan aneh mengelilingi dunia. Saat kekuatan aneh itu menyebar, ginjalnya mengeluarkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Wang Lin batuk darah dan tanpa sadar mundur. Jika tubuhnya transparan, Anda akan melihat ginjalnya cepat layu. Bahkan tingkat pemulihan tubuh dewa kunonya tidak dapat menyembuhkannya. Ketika dia mundur ke langkah ketiga, kedua ginjalnya dengan cepat layu menjadi genangan darah dan menghilang dari tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, mata Wang Lin memerah dan tubuhnya gemetar. Namun, niat membunuh di matanya mencapai puncaknya berkat rasa sakit ini. Yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru mati pada akhirnya. Saat wanita itu berbicara, jari manisnya ditekuk hingga menyentuh telapak tangannya. Yang ketiga adalah limpa. Limpanya pecah hingga membusuk. Setelah jari manisnya, jari tengahnya ditekuk hingga menyentuh telapak tangannya. Bab 1582, Bulan Gelap Langit Cerah. Yang keempat adalah hati. Hati, meleleh dan hancur. Jari telunjuk wanita itu ditekuk menyentuh telapak tangannya. Kata-katanya lembut, tapi dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Wang Lin terus-menerus batuk beberapa suap darah dan terjatuh ke belakang. Paru-paru di dadanya layu dan menghilang di dalam tubuhnya. Tanpa paru-parunya, dia tidak bisa bernapas. Rasa sakit itu menyebabkan dia mengeluarkan erangan teredam. Setelah paru-parunya mati, limpanya membusuk. Darah dalam jumlah besar menyebar ke seluruh tubuhnya. Kerusakan limpa sangat mempengaruhi kesembuhannya. Tubuh Wang Lin menjadi pucat dan bercak darah muncul di sekujur tubuhnya. Terakhir, hatinya meleleh setelah dia berbicara. 4 dari 5 organ internalnya telah hilang, memutus kekuatan hidupnya. Payung kuno yang menghilang tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Yang kelima adalah hati. Tanpa hati, tidak ada Dao. Wanita itu dengan tenang menatap Wang Lin. Ibu jarinya perlahan ditekuk dan tangannya mengepal. Setelah mengepalkan tangan, dia dengan lembut melayangkan pukulan ke arah Wang Lin. Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Jantungnya berhenti berdetak dan perlahan membatu. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi batu. Dengan hatinya yang membatu, rasa sakit yang dialaminya tak terlukiskan. Bahkan Wang Lin tidak bisa menahan tangisnya yang sedih. Gemuruh menggelegar bergema saat wanita itu melontarkan pukulannya. Dada Wang Lin ambruk dan dia terlempar kembali ke tanah, tempat esnya mencair kembali menjadi air. Selir kekaisaran surgawi. Dengan keras, Wang Lin jatuh ke permukaan air tetapi tidak tenggelam.
Dia menahan rasa sakit saat tangan kanannya menyentuh permukaan air dan dia bangkit kembali. Dia mencoba memasuki celah di lautan awan menggunakan batu giok yang diberikan wanita misterius itu, tetapi tidak ada pengaruhnya. Dia lelah memanggil Nether Beast, tapi ada segel yang tidak bisa dia buka, dan dia tidak bisa merasakan Nether Beast. Kamu tidak punya jalan untuk bertahan hidup, kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi jika kamu berlutut dan memohon, aku mungkin bisa memberimu kesempatan untuk hidup, kata wanita itu dengan lembut sambil melangkah keluar dari es dan berjalan menuju Wang Lin. Wajah Wang Lin tidak berdarah dan dia mundur beberapa langkah lagi. Aku, Wang Lin, bahkan tidak mau berlutut ke langit, jadi mengapa aku harus berlutut padamu? Kamu telah mempermalukanku, jadi jika aku tidak mati hari ini, aku akan membayarmu 100 kali lipat. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak bernapas saat menahan rasa sakit dan menunjuk ke langit. Panggil angin, panggil hujan, gudang ajaib. Tubuh Wang Lin memancarkan cahaya keemasan, dan energi surgawi yang kuat itu melesat ke langit. Wanita itu telah melihat cahaya keemasan dari Wang Lin. Ketika dia melihatnya lagi, pupil matanya yang cantik menyusut dan keraguan besar muncul di hatinya, tapi dia tidak berbicara. Dia melangkah maju dan bergerak lebih cepat. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menekannya lagi ke arah Wang Lin. Langit bergemuruh dan 13 naga hitam yang memancarkan cahaya keemasan muncul dan mulai melolong. Kemudian hujan emas mulai turun. Setiap tetes hujan mengandung jiwa yang telah mati bagi Wang Lin. Saat hujan turun, terciptalah dunia angin dan hujan. Meskipun banyak jiwa telah menghilang, masih banyak lagi yang tersisa. Mereka semua bergegas menuju wanita itu. Saat lolongan itu bergema, Wang Lin tidak melihat hasilnya tetapi terus mundur. Kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia menunjuk ke langit sekali lagi. Gunung runtuh, tanah runtuh. Wang Lin belum mendapatkan pencerahan di Lens Collapse, namun dengan tingkat kultivasinya, dia bisa menirunya. Saat dia menunjuk, gunung berapi besar muncul dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Karena energi surgawi Wang Lin, itu membuat mantra Bai Fan menjadi mantra surgawi yang nyata. Semua ini tidak cukup untuk melawan selir kekaisaran surgawi. Wang Lin juga tidak bermaksud menggunakan mantra ini untuk mendorongnya kembali. Dia berencana menggunakan mantra terakhir Bai Fan. Bulan gelap langit cerah. Wang Lin hanya melihat langit cerah bulan gelap, dan itu digunakan oleh Dewa Langit King Sui di alam 7 warna di Sungai Panggil. Mereka adalah saudara magang yang telah mengembangkan 6 mantra Bai Fan. Wang Lin tidak terampil seperti King Sui dalam menggunakan Dark Moon Clear Sky yang paling kuat sesuka hati. Namun, dia bisa memaksa aktivasi Dark Moon Clear Sky dengan menggunakan semua mantra sebelumnya. Dia pernah melihatnya sekali, jadi dengan tingkat kultivasi saat ini dan pencerahan lebih dari 2000 tahun, setidaknya tidak sulit untuk melakukan ini. Saat suara gemuruh bergema, wanita itu dengan tenang keluar dari semua mantra ini. Mereka tidak berguna melawannya. Namun, saat dia berjalan keluar, Wang Lin meraung ke langit. Bulan gelap langit cerah. Saat Wang Lin meraung, dia menunjuk wanita itu. Dengan ujung jarinya ini, bulan cerah muncul di wajahnya. Saat bulan muncul, ekspresi wanita itu berubah dan langkahnya terhenti untuk pertama kalinya. Sekte Bulan Gelap, gaya pertama, ya, sebelum Bai Fan dikuasai oleh benda tua itu, dia adalah pengkhianat Sekte Bulan Gelap.
Bulan gelap di wajah wanita itu dengan cepat mengembun dan retakan muncul di atasnya seolah-olah itu ingin menjelekkannya. Retakannya mengejutkan dan darah segar mengalir keluar. Wanita itu mengerang dan matanya menjadi sangat dingin. Jika kamu mengetahui gaya kedua, bulan gelap tanpa hujan, dan gaya ketiga, angin dingin bulan gelap, maka kamu mungkin bisa lolos dari kematian hari ini. Namun, hanya dengan gaya pertama, selama aku membunuhmu, aku bisa menghapusnya. Wanita itu menahan rasa sakit yang luar biasa yang datang dari wajahnya dan menuju ke arah Wang Lin. Dia tahu mantra dari Sekte Bulan Gelap. Mantra Sekte Bulan Gelap sangat kejam, mereka tidak akan langsung membunuh tetapi akan terus menimbulkan lebih banyak rasa sakit. Semakin lama mereka bertahan, semakin sulit untuk menghilangkannya. Pada saat ini, dia menyerang Wang Lin dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Tangannya membentuk cakar dan tanpa ampun menekan Wang Lin. Kegilaan muncul di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan kanannya. Setelah menggunakan Dark Moon Clear Sky, dia mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan ke wanita itu. Pukulan ini mengandung kekuatan kuno, tapi juga menggunakan mantra kura-kura hitam terkuat yang dia pelajari dari burung vermilion tua di tanah jatuh. Gelombang getaran membentuk riak di sekitar pukulan Wang Lin. Dari jauh, riak-riak ini membuat area antara Wang Lin dan wanita itu tampak seperti permukaan air. Keduanya bertemu dari kedua sisi permukaan ini. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Wang Lin memberikan segalanya dan meminjam semua kekuatan pantulan dan bertabrakan dengan tangan wanita itu. Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya, membuatnya merasa tubuhnya seperti akan roboh. Kabut darah keluar dari tubuhnya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah cerah. Lengan kanannya patah dan dia terjatuh ke belakang. Kekuatan penolakan di dalam tubuhnya mengamuk dan sudah tak tertahankan, tapi dia masih mampu menekannya sedikit pun. Wanita itu juga merasa tidak enak badan. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya dan dia terlempar mundur beberapa ratus langkah. Tubuhnya bergetar dan bulan gelap muncul sekali lagi. Semakin banyak retakan yang muncul dan bulan gelap menyebar ke lehernya. Saat menyebar, mantra itu menunjukkan kekejamannya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wanita itu mengerang tertahan. Saat ini, dia benar-benar cacat dan tampak seperti hantu. Kerusakan dari Dark Moon Clear Sky menyebabkan wanita itu batuk darah dan mundur beberapa ratus kaki lagi. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Wang Lin. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan sebuah harpa kuno muncul di hadapannya. Wanita ini memandang Wang Lin dengan mendalam dan menyentuh harpa kuno. Musik harpa bergema di seluruh dunia. Saat musik berlanjut, itu membentuk niat membunuh yang menggemparkan. Musik menjadi lebih mendesak dan memasuki pikiran Wang Lin, membuatnya merasa seolah-olah riak tak kasat mata membombardirnya. Hal ini mendorongnya mundur beberapa ribu kaki dan menyebabkan darah mulai bocor dari lubang mulutnya. Musik harpa saya adalah sesuatu yang hanya dapat didengar oleh mantan penguasa surgawi. Agar Anda mendengarnya hari ini, Anda bisa tersenyum saat Anda mati. Dengarkan laguku terkubur di dunia bawah. Suara wanita itu tenang dan tangannya yang memegang harpa kuno bergerak semakin cepat. Musik harpa memenuhi dunia, tapi rasanya seperti pikiran setan memenuhi pikiran Wang Lin. Pikiran iblis yang tak terhitung jumlahnya ingin mencabik-cabik hati Wang Lin. Wang Lin tersenyum sedih saat darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia mulai tertawa.
Alangkah baiknya terkubur di dunia bawah. Saat dia tertawa, Wang Lin berbalik dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah redup muncul dan melolong di udara. Dalam sekejap, wanita lain diam-diam berjalan di belakang Wang Lin. Saat dia muncul, pedang darah melesat ke arahnya. Dia tidak terkejut Wang Lin bisa menemukannya. Jika dia tidak bisa melakukan ini, dia tidak akan layak jika mereka menyiapkan rencana untuk membunuhnya. Dia membiarkan pedang darah menembus dirinya. Tubuhnya hanyalah ilusi, seolah dia hanya ada di mata Wang Lin dan tidak memiliki tubuh nyata. Dia tersenyum lembut. Sebuah ungkapan kuno mengatakan, melihat ke belakang dan senyuman dapat memikat semua kehidupan. Meski dia tidak berbalik, senyuman itu seakan membuat dunia bersinar dan indah tak terbayangkan. Saya sudah lama tidak mendengarkan musik harpa kakak. Untuk bisa mendengarnya hari ini, itu semua berkat-Mu. Pedang darah tidak berguna dan terlempar ke belakang, mengitari Wang Lin. Wang Lin sudah mundur saat dia membuang pedang darahnya. Musik harpa dipenuhi dengan niat membunuh saat memenuhi dunia. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Wanita yang tidak memiliki tubuh asli itu memandang Wang Lin. Dia mengangkat tangannya yang seperti jad dan dengan lembut menunjuk ke arah Wang Lin. Saya meramalkan dengan jiwa surgawi saya bahwa Anda akan mati dalam 3 tarikan napas. Prediksi saya akan menjadi kenyataan dengan jiwa saya sebagai katalisnya. Wanita itu tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.